Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Sehat? Iya, sehat. Harus selalu sehat. Ya, harus dijaga kesehatannya, apalagi di kondisi pandemi seperti sekarang ini. Ya, kalian sudah naik kelas 6 sekarang. Wah, tepuk tangan. Sudah kelas 6 artinya kalian akan mempunyai tanggung jawab yang lebih. Kalian harus lebih rajin lagi, lebih mandiri lagi. Ya, kita akan terus bersama-sama di kelas 6 ini di pelajaran ICT bersama dengan Bu Mel. Iya, di kelas 6 ini kita akan belajar masih sedikit mengulang ya, tetapi juga ada hal baru di situ. Nah, kita akan belajar bersama-sama di kelas 6 ini. Untuk itu, coba kalian perhatikan video pembelajarannya ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai typography. Yang akan kita pelajari nanti adalah mengenai apa itu typography dan jenis fontnya. Nah, tipografi adalah gaya atau tampilan sebuah teks. Ya, typography itu nggak hanya sekedar memilih font, tetapi juga termasuk dalam karya seni. Typography bisa merujuk pada bekerja dengan teks. Nah, typography ini nantinya akan berguna ketika kamu membuat sebuah desain grafis. Karena tidak hanya harus menarik, tetapi teksnya itu juga harus mudah dibaca. Makanya sangat penting dalam sebuah desain grafis, ketika memilih font dan mengaplikasikan font itu harus mudah dibaca dan saling melengkapi dengan desain objek lain yang ada di sekitarnya. Nah, jenis font ada beberapa jenis atau yang biasa kita sebut dengan istilah typeface gitu ya. Nah, yang kita akan pelajari ini akan 3 jenis saja, yaitu ada serif. Ya, ini serif seperti ini bentuknya. Kemudian ada sans serif. Kemudian ada display. Nah, serif itu adalah font yang punya garis goresan kecil pada badan utama huruf. Ya, serif itu kayak ada goresan kecilnya. Nah, kesannya ketika kalian menggunakan font serif itu terkesan klasik, tradisional. Jadi dia cocok untuk desain-desain yang sedikit klasik atau tradisional. Ya, kalau misalnya di sekarang-sekarang ini serif itu banyak kita gunakan ketika di koran atau di majalah, ya, itu penggunaan serif. Kemudian sans serif itu kebalikannya dari serif. Dia nggak ada goresan kecilnya. Jadi kesannya itu tulisannya bersih dan modern. Kemudian ketika menggunakan sans serif ya, itu cenderung mudah dibaca di layar komputer, di layar HP gitu ya. Lebih enak dibacanya ketika kalian menggunakan ini atau membaca sans serif ini di layar komputer. Nah, kalian bisa lihat contohnya di sini ya. Ini ada serif, ada buntutnya, ada goresan kecilnya. Kalau sans serif itu enggak. Kemudian jenis font typeface yang lain itu adalah display. Nah, display ini punya berbagai macam gaya. Sifatnya jatuhnya lebih ke dekoratif, lebih yang bagus kalau dia tulisannya itu gede tapi cuma satu kata. Atau misalnya gede tapi satu kalimat aja. Jadi bagusnya itu teks dalam jumlah kecil. Contohnya kayak judul gitu ya. Atau kayak headline berita. Itu agak bagus kalau misalnya menggunakan font-font jenis display. Nah, display ini macam-macam, ada yang script, ada misalnya kayak black letter atau semuanya huruf kapital misalnya. Atau hurufnya gendut-gendut ya, seperti contohnya di sini nih, tebal-tebal ya. Nah, terlepas dari serif dan sans serif, kalau display itu lebih bergaya, lebih dekoratif. Nah,
Sekarang kita akan lihat jenis font yang ada di CorelDRAW dan menggunakan font di CorelDRAW. Yuk kita perhatikan bersama-sama ya. Nah, sekarang Gumel akan menunjukkan bagaimana kita bisa menggunakan font, jenis-jenis font ya, jenis-jenis typeface-nya tadi di CorelDRAW. Nah, untuk menggunakan font kita perlu menggunakan text tool ya. Di sini ada A, text tool ini kita klik. Nah, nanti akan muncul pilihan dari fontnya. Di sini kita bisa mengatur pilihan fontnya. Nah, kalau di CorelDRAW itu pilihan fontnya itu menyesuaikan dengan apa yang diinstal di laptopnya gitu ya. Kalau di laptopnya ada, biasanya di CorelDRAW itu juga ada. Nah, ini bisa kalian lihat, sudah terlihat ya mana yang serif, mana yang sans serif, mana yang display gitu ya. Oke. Nah, seperti yang tadi sudah kita pelajari, serif itu punya ada garis tambahannya. Nah, ini adalah contoh dari serif ya. Kalau menggunakan serif itu lebih bagus kalau kita untuk menuliskan yang tradisional gitu, maksudnya desain yang formal ya. Misalnya di sini kita tulis. Nah, kalau kamu mau membuat sebuah brosur gitu ya, atau membuat sebuah flyer yang lebih formal, kita bisa menggunakan serif seperti ini. Ya, ini font serif. Ada garis tambahan pada badan tulisannya, pada badan hurufnya. Atau kita bisa juga membuat desain dengan menggunakan font yang sans serif. Sans serif itu misalnya seperti ini nih. Sogu Ui nih ya. Ini sans serif karena tidak ada garis tambahannya. Ya, beda ya. Nah, itu bedanya di situ. Ya. Kalau untuk sans serif lihat lebih bersih, lebih rapih gitu ya, lebih enak dibaca karena itu tadi, karena ini sedang melihat di layar komputer, jadi lebih nyaman membacanya kalau menggunakan sans serif, ya kan? Kemudian terakhir ada display, ya toh. Display itu contohnya misalnya ini Forte atau Bauhaus. Ini termasuk display. Ya, atau contoh lagi misalnya ini Broadway. Termasuk display. Ini ya, Broadway. Kita coba pakai Broadway. Nah, kalau font dengan jenis type seperti display ini, seperti yang kalian lihat, dan yang sudah kita pelajari, memang lebih enak kalau bentuknya itu hanya seperti judul atau headline, atau cuma kata-kata atau kalimat singkat gitu ya. Kalau kita bentuk seperti ini, kita coba ya. Kita coba membuat dengan paragraf teks menggunakan Broadway. Nah, itu. Dengan ukuran yang sama, tapi dengan font yang berbeda, kalian bisa ya menentukan mana yang lebih enak dibaca, mana yang enggak. Karena nanti tulisan itu tetap harus didesain apapun harus bisa dibaca dengan mudah gitu ya. Jadi kalau orang sekali lewat pun, kalau tulisannya mudah dibaca, dia pasti bisa menangkap dengan cepat. Nah, kayak yang tadi ini menggunakan display, agak, ya nggak apa-apa, masih bisa dibaca gitu ya, tapi
lihat huruf G-nya. Ini huruf G-nya kecil sekali, huruf P-nya juga kecil sekali gitu ya. Coba kita naikkan fontnya, font size-nya. Nah, kalau dibesarkan gini, itu ya lumayan bisa dibaca, tetapi mungkin kalau untuk adik-adik yang kecil yang mungkin bacanya atau hurufnya belum lancar, ini mereka akan kesulitan gitu ya membaca. Bahkan ini loh, huruf P, huruf F-nya kurang jelas ya kan. Jadi seperti yang tadi sudah Bu Mel bicarakan bahwa display ini lebih cocok kalau digunakan untuk kata-kata yang pendek-pendek saja atau kalimat-kalimat yang pendek seperti judul atau headline atau title gitu ya, yang penting gitu aja. Tapi kalau untuk paragraf teks seperti ini, kalau untuk Bu Mel ini kurang cocok ya, kurang pas, susah dibacanya. Enggak susah banget, tapi tidak bisa dibaca dengan mudah. Nah, itu tadi video pembelajaran kita. Kita belajar bagaimana menggunakan font di CorelDRAW. Font tadi ada jenisnya, ada 3, yaitu serif, sans serif, dan display. Kalian bisa melihat jenis-jenis font itu tadi di CorelDRAW dan menggunakannya sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari tadi. Di video pembelajaran berikutnya, Bu Mel akan memberikan cara-cara secara singkat bagaimana untuk membuat tulisan kamu menjadi terlihat lebih baik. Oke, kita akan bertemu di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. Shalom.